Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan lihat video yang saya sudah siapkan. Ini cuplikan yang pendek. Silakan semua lihat baik-baik. Film ini dibuat kira-kira tahun 2004. Tahun berapa? 2004. Sampai sekarang sudah berapa tahun? Sekarang 2022. Jadi totalnya sudah berapa tahun? Dari 2004. Berapa? 18 tahun. Perhatikan, tadi waktu adegan ini sedang jalan, tiba-tiba ada muncul satu orang laki-laki. Nah, laki-laki itu dialah yang memainkan Tuhan Yesus. Laki-laki ini namanya Jim Caviezel. Dia adalah seorang yang sudah memainkan film, sudah laku. Waktu ditawarkan, maukah engkau main film ini dan kau jadi Tuhan Yesus? Lalu dikasih tahu, kalau kau terima, kau ikut jadi Tuhan Yesus di film ini, kamu bakalan tidak akan diundang lagi untuk main film apapun. Loh, kenapa? Kalau kamu memainkan peran Yesus, kamu akan dibenci dan orang akan berhenti mengundang engkau untuk main film. Lalu yang kedua, seluruh Yahudi akan membenci engkau. Karena adegan ini memaparkan orang Yahudi yang begitu jahat
dan kamu jadi Tuhan Yesus, maka orang Yahudi pasti akan membenci engkau. Kenapa engkau terima untuk main film ini? Lalu dia berdoa, dia bergumul, Tuhan, saya terima atau tidak? Dan dia memutuskan, saya mau terima untuk main film ini, meskipun saya tidak lagi diundang untuk main film apapun, dan saya dibenci oleh orang-orang Yahudi. Lalu dia pikir jadi Tuhan Yesus ada hal yang begitu sulit. Tetapi begitu dia terima, ternyata jauh lebih sulit daripada apa yang dia pikirkan. Lalu hal yang sulit apa yang dia alami? Waktu dia memikul salib Tuhan Yesus dibuat persis seperti di zamannya Tuhan Yesus. Dan salib Tuhan Yesus bukan dari styrofoam, bukan dari kardus yang ringan, lalu kita pura-pura angkat, kondisinya seperti orang yang berat, angkat beban yang begitu berat. Itu adalah kayu yang betul-betul berat, dan waktu dia pikul kayu itu, karena begitu berat, maka tulang yang ada di lengan sama bahunya tergeser. Sakit tidak? Aduh, begitu sakit. Waktu dia teriak sakit, orang kira, wah, dia sangat menjiwai. Karena adegan ini perlu ada teriakan. Padahal dia sedang teriak minta tolong. Karena bahunya sama lengannya ini terlepas. Dan waktu di dalam proses pemulihan, sutradara yang namanya Mel Gibson, dia tanya dia, kamu mau berhenti atau tetap lanjut? Wah, di situ dia bergumul, Tuhan, waktu kali pertama saya ditawarkan, kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya akan dibenci banyak orang, dan orang akan berhenti untuk undang saya main film. Lalu seluruh Yahudi akan membenci saya. Oh, saya putuskan, saya mau jadi Tuhan Yesus di dalam film ini. Tetapi waktu pikul salib begitu berat, lalu lengan sini ada tulang sama bahu, tergeser, masa saya berhenti? Yesus yang waktu itu memikul salib begitu berat untuk saya, mengapa di dalam film ini saya pikul cuma sebentar? Kok saya menolak? Maka dia berkata, saya malu kalau saya menolak untuk melanjutkan main film ini. Akhirnya dia oke, saya mau melanjutkan, tapi bahunya masih sakit. Dan tunggu sampai bahunya sudah agak sembuh, dia tidak mungkin bisa angkat yang begitu berat, maka salibnya dirubah menjadi lebih kecil sedikit. Tadi salib yang kita lihat, itu sudah salib yang lebih kecil sedikit dan dibuat lebih ringan sedikit. Maka adegan yang tadi dia pikul salib yang besar, diulang semua rekamannya, karena salibnya sudah diganti yang lebih kecil. Kalau tidak, mesti ganti pemain yang lain, karena dia sudah cedera. Lalu hal sulit apa lagi yang dia alami? Dia harus berdiri begini, lihat, tangannya mesti digantung. Supaya apa? Supaya orang-orang bisa pasang, tempel, kasih cat, kasih warna, lalu gambarkan luka-luka yang bekas cambukan yang begitu banyak, dibuat sangat persis. Dan dia tidak boleh gerak, dan terus berdiri seperti ini setiap hari 8 jam. Wah, di situ dia mengeluh lagi, aduh Tuhan kok begitu berat, main film harus berdiri 8 jam. Lalu dia lihat teman-temannya yang main film, bisa sambil duduk, didandan-dandani, dikasih bedak, wah dikasih warna, disisir-sisir, bisa sambil minum kopi, ketawa-ketawa, dia mesti begini terus, lalu dipasang sini, pasang sini, pasang sini. Lalu setelah 8 jam, dia baru bisa melangkah lagi. Dan waktu tangan diturunkan, nanti kena semua yang ditempel-tempel. Dan begitu susah. Waktu dia pakai jubah, jubahnya dari bahan yang kasar. Waktu pakai jubah dari bahan yang kasar, badannya gatal. Sepanjang main film badannya gatal. Tapi tidak bisa sambil jalan-jalan begini garuk-garuk. Dan dia harus tahan. Sambil jalan sambil tahan. Pada badannya, gatalnya luar biasa. Oh, dia terus bergumul, kenapa jadi Tuhan Yesus kok begitu susah? Bukankah ini hanya film? Mengapa begitu susah? Lalu waktu dia dicambuk, di belakang dia dilapisi papan yang kira-kira tebalnya 3 cm, lalu cambuk dipakai cambuk yang asli. Mirip seperti yang ada di zaman Tuhan Yesus, dan waktu mencambukkan ke badan Tuhan Yesus, semuanya asli. Dan badan dia ditutupi papan yang tipis, waktu cambuk dicambukkan ke badannya, lewat papan itu,
lalu kena badannya, lalu badannya sobek, keluar darah yang begitu banyak, lalu dia teriak. Orang kira hebat, aktingnya hebat, padahal betul-betul dia sedang luka. Dan 2 kali badannya kena cambuk. Di situ dia mengerti begitu menderitanya Yesus. Dia baru 2 kali kena cambuk, sudah teriak minta ampun. Apalagi Yesus yang tidak ada papan di punggungnya dan kena cambuk. Lalu waktu dia melangkah, lalu mau menuju ke atas Golgota. Itu semua rekamannya, semua film itu dibuat bukan di Israel. Karena orang Yahudi pasti tidak izinkan, karena ini mempermalukan seluruh orang Yahudi. Diperkirakan, kalau tidak salah ingat, dibuatnya di Italia. Lalu di tempat yang jauh, mereka buat rekaman ini. Dan kondisi waktu itu sedang musim dingin. Dan bayangkan yang jadi Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tidak pakai baju. Betapa dinginnya dia. Dan dia bertahan satu sisi tidak enak ada di atas kayu salib. Sisi yang lain badannya gemetar. Teman-teman yang lain enak jadi prajurit. Pakai baju yang ketat-ketat, tebal-tebal. Dia sendiri buka baju. Dan di situ dia gemetar dan kedinginan. Lalu waktu adegan syuting ini, mendadak cuaca mendung. Lalu mestinya stop, tunggu cuaca cerah. Oh, karena ada catatan di dalam Alkitab, waktu Yesus disalibkan, nanti akan mulai muncul gelap. Wah, pas, cuaca lagi gelap, pas. Adegan tidak boleh berhenti. Maka tetap direkam, dan hari itu ada petir. Saya mau mundur atau saya mau lanjut. Saya hampir mati, tapi kok tidak mati. Lalu dia terus berdoa, terus berdoa. Setiap kali syuting dia sudah tidak tahan, dia pergi menyendiri. Dia berdoa, Tuhan kasih aku kekuatan untuk saya selesaikan film ini. Dan setelah semua film ini selesai, begitu banyak orang yang main film, satu persatu menjadi orang Kristen. Karena mereka tidak tahan, meskipun ini film, ini adegannya mereka tahu semua. Didandani mereka lihat semua. Tetapi waktu difilmkan, mereka sadar. Ini cerita yang nyata, yang sekarang difilmkan. Dan akhirnya banyak orang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu film ini jadi. Lalu waktu film ini disebarkan di seluruh dunia, saya ikut nonton. Dan waktu saya melihat, setiap orang yang menonton film ini, gelapnya luar biasa, karena layar di depan terang, maka kita tidak bisa lihat siapa di kiri kanan kita. Begitu filmnya selesai, lampu nyala, semua mata berlinang dengan air mata. Tidak ada film di dunia seperti film tadi, yang sekali putar di seluruh dunia, yang menghasilkan air mata terbanyak di dalam sejarah. Meskipun film ini mencatat rekor, dapat uang yang begitu banyak, tetapi itu tidak penting. Film ini menghasilkan air mata yang paling banyak. Ada apa dengan penyaliban Tuhan Yesus? Tidak ada satupun film di dalam dunia yang memaparkan tokoh utamanya disiksa luar biasa, lalu orang yang nonton begitu banyak dan berbondong-bondong. Kita kalau nonton film inginnya apa? Jagoanku hebat, ditembak tidak mati gitu kan. Pakai senjata sederhana, tapi bisa membunuh musuh yang begitu banyak. Pintar loncat sini, loncat sana, bisa kungfu, bisa karate, segala sesuatu ilmu dia punya dan hebat. Siapa saja dia lawan, pasti mati mereka. Wah, itu jagoan pegangan kita, betul nggak? Tapi lihat, jagoan di dalam film ini adalah Tuhan Yesus yang dikerjain. Tidak ada satupun yang membantu. Tidak ada satupun yang memberikan obat betadin untuk lukanya Tuhan Yesus. Dan Yesus dibiarkan sendiri dengan luka yang begitu banyak. Dari tangan sampai ke kaki, semua penuh dengan luka. Dan Yesus harus melangkah dengan tidak ada orang yang pegang tangannya lalu bantu dia melangkah. Kita kalau lihat ada orang tua pakai tongkat. Di pinggirnya ada orang yang bantu pegang. Betul nggak? Kita lihat ada orang yang tidak bisa jalan, lalu di belakang ada orang dorong. Yesus waktu melangkah, tidak ada orang pegang tangannya untuk bantu dia melangkah, saudara.
Dan dia harus melangkah selangkah demi selangkah, dan bukan jalanan turun, bukan jalanan datar, tetapi jalannya menanjak karena akan menuju ke bukit Golgota. Ini perjalanan yang sangat melelahkan. Kalian kalau lihat di dalam Alkitab, baca di dalam Alkitab, Yesus waktu di Taman Getsemani itu malam atau siang atau pagi? Di Taman Getsemani malam atau siang atau pagi? Malam. Nah, Yesus waktu ditangkap pada malam dan Yesus digiring. Waktu digiring, terus digiring. Lalu pengadilan belum buka, tetapi Yesus sudah diadili duluan. Berarti hari itu mengadili Tuhan Yesus tidak seperti yang biasa. Kantor pengadilan bukannya itu ada jam buka, tetapi waktu Yesus, wah, tengah malam tangkap. Lalu digiring sini, giring sana, dipindahkan sini, dipindahkan sana. Tidak menunggu jam buka kantor. Pokoknya siksa Tuhan Yesus secepatnya. Cepat adili, cepat dapat surat untuk vonis Yesus mati. Dan dari malam menuju pagi, lalu nanti sampai akhirnya Yesus divonis mati. Yesus tidak tidur. Perhatikan di sini. Orang yang tidak tidur ngantuk tidak? Ngantuk ya. Ditambah lagi diikat, ditambah lagi dibawa-bawa, ditambah lagi dihina-hina, sakit tidak? Mata sudah ngantuk, tetapi hati terus disakiti oleh orang yang mencemooh dia. Waduh, begitu susah. Lalu setelah divonis, Yesus akan mengalami siksaan yang begitu besar. Mata sudah ngantuk, tubuh sudah capek. Setiap hari Yesus penuh dengan pelayanan yang begitu padat. Sekarang Yesus tubuhnya akan dilukai. Darah akan mengalir. Makin capek atau makin sehat? Oh, sekarang tenaga sudah mau lemes, sudah mau habis, darah keluar lagi. Ditambah pedihnya luar biasa. Itu luka kalau kena keringat sakit tidak? Sakit tidak? Oh, begitu sakit. Waktu sakit baru mau garuk, sudah dicambuk lagi, baru mau garuk. Kalau garuk tambah sakit. Aduh, gimana nih? Sentuh sakit, sentuh sakit. Oh, udah cukup, cukup, cukup. Cambuk lagi, cambuk lagi, cambuk lagi, cambuk lagi, cambuk lagi. Dan Yesus terus menahan, terus menahan, terus menahan, dan tidak melawan, dan tidak memaki-maki. Kalau kita yang dicambuk, langsung kali pertama dicambuk, kita menyerah, menyerah, menyerah. Ampun, ampun, saya bersalah, saya bersalah, saya bersalah. Lalu stop, 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 tolong, stop, stop, stop. Yesus tidak. Yesus menahan semua cambukan itu dan darahnya terus keluar. Nah, perhatikan. Tadi di film ini, Yesus dipaku di daerah mana? Di sini? Atau di sini? Atau di sini? Atau di sini? Ini ya. Ini, yang di film tadi. Di film di mana? Di sini ya. Nah, menurut sejarah, kemungkinan besar bukan di sini ya. Kemungkinan besar adalah di sini. Oke? Kalian pegang tangan kalian begini. Coba pegang. Tekan kuat. Turun. Turun tangannya. Nah, gini. Turun. Turun. Keras nggak? Keras. Gini. 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 Turun. Tangannya turun. Keras nggak? Keras ya. Kalau keras itu daging atau tulang? Ah, di sini ada 2 tulang. Lihat, lihat ke sini. Tulang ini samping, tulang di sini ada 1. Di tengah-tengah ini ada rongganya. Diperkirakan Yesus dipaku di daerah sini. Karena kalau dipaku di tengah-tengah telapak, telapak ini tidak ada kekuatan untuk menahan tubuh, maka pasti sobek. Maka dipercaya dipaku di daerah sini. Nah, lihat ya. Kalau kalian melihat ada orang yang cedera, yang kena luka, lihat. Tangan saya kena pisau, seret, keluar darah. Aduh, sakit ya. Nah, kepotong di sini, keluar darah. Kalian konsentrasi ya. Kepotong di sini, aduh, darah banyak. Oke, sudah 2 tempat ya. Tempat pertama, tempat kedua. Sekarang tempat ketiga, lihat. Kepotong di sini, aduh, tergores, aduh, darah banyak. Sama kepotong di sini. Oke.
4 titik ya. Nanti Bapak tanya ya, Pak Pendeta tanya ya. Pertama di sini, sret, aduh berdarah, gitu kan. Kedua di sini, berdarah, oke. Ketiga di sini, lihat, aduh berdarah, oke. Keempat di sini. Mana yang keluar darah paling banyak? Sini ya. Siapa yang bilang sini angkat tangan? Ini. Kenapa di sini? Nah, pintar ya. Di sini ada darah yang mengalir, ada pembuluh darah yang sangat besar di sini. Maka kalau di sini kena sayat atau kena potong, darah akan mengalir seperti dari selang. Dish, keluar begitu banyak. Dan untuk menghentikan, tidak bisa kita, nggak bisa. Mesti tahan dia, tekan dia, dan darah terus akan keluar, akan keluar. Dan kebanyakan orang akan langsung dalam waktu yang singkat akan mati karena kehabisan darah. Bayangkan Yesus dipaku di daerah titik yang begitu rawan. Tadi lihat, tubuhnya sudah luka-luka. Waktu tubuhnya sudah luka-luka, waktu dipaku tangannya jadi luka. Dan sebelum itu, kepalanya juga dikasih mahkota duri. Tadi kalian lihat durinya tajam-tajam ya. Kalian waktu kena suntik, kalian sudah vaksin toh? Sudah? Kesuntik sakit tidak? Ah, tidak ya. Karena kecil ya. Ya, jarumnya kecil ya. Coba kalau jarumnya sebesar ini. Nah, mau disuntik? Aduh, gimana cara suntik dengan jarum yang besar? Kita lihat saja, pengen cepat-cepat kabur, betul nggak? Duri yang di kepala Tuhan Yesus, itu duri yang panjang, duri yang tajam, sekali tusuk, langsung seperti jarum yang besar, akan menusuk sampai ke dalam, dan Yesus tidak boleh dan tidak bisa untuk mencabutnya. Karena itu dibuat lingkar, lihat di sini. Kalau lingkaran, lalu ada duri-duri, duri pertama sudah masuk ke dalam, duri kedua sudah masuk ke dalam, ketiga sudah masuk ke dalam, empat sudah masuk. Gimana saya cabut keluar? Topi kita bisa buka karena tidak ada ikatan. Coba kalau ada duri yang sudah masuk ke sini, masuk ke sini, masuk, 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 masuk. Lalu kita mau cabut, cabut, begitu cabut, sini ada duri yang tusuk. Mau cabut, tidak bisa. Waktu mau cabut sini, ada duri yang masuk. Mau buka di atas, ada duri yang masuk. Dan Yesus tidak bisa cabut keluar. Karena ini duri sudah nempel di kepala. Sakit tidak? Waktu tubuh sudah luka, kepala luka, tangan dilobangi. Lalu kaki pun dipaku, dan waktu kaki sudah dipaku, tidak bisa lari lagi. Dan bukan hanya itu, sekarang digantung. Susah tidak? Mau digantung? Mau digantung? Tidak mau ya, tidak enak ya. Yesus waktu sudah dipaku seperti ini. Lihat ya, bayangkan ya, tubuh sudah luka ya. Di belakang ada kayu ya, karena salib ya. Lalu Yesus digantung seperti ini, tangan sudah pegel, badan sudah capek, pengen sandaran ya. Kita kalau capek kan ingin sandar ya. Oke, waktu kalian sandar gimana? Coba sandar kursi. Wah, enak ya. Enak ya. Coba gesek-gesek kursinya. Nah, punggungnya gesek. Enak ya. Gatal-gatal sembuh ya. Yesus yang tubuhnya sudah luka. Begitu dia sandar kena kayu yang kasar, sakit atau enak? Aduh, sakitnya luar biasa. Maka Yesus tidak bisa untuk sandarkan badannya. Karena ini semua sudah luka. Lalu kepala capek, kepala ingin sandar. Kalian kalau di kelas sudah capek, pengen gini ya, gitu ya. Pengen ya? Coba, semua kepala gini. Enak ya? Coba, enak ya? Oke, sekarang lihat ke sini. Lihat, Yesus yang disalib, sudah pegel nih. Aduh, kepala sudah pegel. Sekarang mau sandaran, Yesus sandarkan kepalanya. Enak tidak? Ingat ada apa di sini? Ada duri. Nah, duri yang di kepala tadi, sekarang kena kayu di belakang, maka kayu itu akan mendorong duri tadi akan makin masuk ke dalam. Dan itu sakitnya double-double. Maka supaya tidak sakit, Yesus harus kepala agak ke depan, badan agak ke depan.
Apakah sudah selesai? Jawabannya belum. Karena badan dan kepala kalau tahan agak ke depan, maka seluruh tenaga akan menarik tangan ini yang sudah ada pakunya. Dan ini akan sakitnya minta ampun. Dan Yesus yang menahan semua itu, semua kekuatan ini ditahan oleh kaki Tuhan Yesus. Perhatikan kaki manusia. Kalian pegang kaki kalian, pegang ini. Ini apa? Ini paha ya. Turun ke bawah ini apa? Ini yang keras-keras. Ini tulang kering. Ini namanya tulang kering. Nah, lihat. Yesus waktu di atas kayu salib, tulangnya akan dipatahkan supaya dia cepat mati. Tetapi Alkitab katakan di dalam perjanjian lama, tidak boleh ada satu tulangnya dipatahkan. Orang Yahudi pada waktu itu mereka sering menyaksikan penyalipan-penyalipan yang dilakukan orang Romawi. Orang Romawi akan mematahkan tulang dari orang yang disalib. Tulang mana yang dipatahkan? Lihat di sini. Tadi di sini ada paha ya. Di sini ada tulang kering ya. Kira-kira tulang mana yang dipatahkan? Nah, Tuhan cipta kaki kita yang menopang seluruh tubuh kita di bagian mana? Di paha atau di tulang kering ini? Ya, paha sama bawah ini. Mana yang menopang berat badan? Mana? Kamu sini. Nah, contoh sini. Nah, oke ya. Ini kaki ada dua bagian di sini yang besar. Nah, manjat ke atas. Nah, atas lagi. Nah, lihat ya. Ini namanya apa tadi? Ini paha ya. Ini tulang kering. Nah, yang paling dekat sama tanah yang mana? Ini ya. Nah, coba bayangkan kalau ini tidak ada. Dia bisa berdiri tidak? Nggak bisa ya. Maka di dalam sejarah diperkirakan kaki atau tulang yang dipatahkan, dia patahkan yang di sini. Kalau tulang kering ini sudah patah, maka seluruh berat badan dia akan timpang dan akan sakitnya minta ampun, dan itu membuat orang yang disalib akan cepat mati. Oke, terima kasih ya. Berapa pentingnya tulang kering ini? Tulang kering ini, tulang yang di bawah ini, yang menopang seluruh tubuh kita. Lihat, kembali ke sini. Yesus yang disalib, lalu tangan yang menahan ini, sudah begitu capek, tetapi kaki yang menopang semua ini, jikalau tulang keringnya ini patah, maka seluruh tubuh akan turun ke bawah. Waktu turun ke bawah tidak ada lagi penahan, dan saat itu orang yang disalib akan teriak histeris, dan saat itulah dia akan mati. Di dalam zaman dulu waktu penyalipan, kaki itu dibuat semacam ada tatakan sedikit. Sehingga berat badan dia dengan jari di kaki, dengan kaki, itu menahan berat tubuhnya. Waktu kakinya ada tumpuan untuk tahan, lalu tulang keringnya ini ikut menahan seluruh tubuhnya, lalu bayangkan seluruh berat badan tahan ke bawah, lalu ininya patah. Waktu ininya patah, seluruh berat badan akan turun ke bawah, dan itu akan sakitnya minta ampun. Inilah cara untuk mematikan orang yang di atas kayu salib. Tetapi Yesus tidak boleh mati dengan cara seperti ini. Yesus menyerahkan nyawanya. Lihat di sini. Waktu Yesus menyerahkan nyawanya, Yesus mati duluan. Itu artinya, mengapa Yesus mati duluan? Perhatikan di sini. Semua konsentrasi ya. Bapak pendeta adalah seorang penjahat. Bapak ditangkap. Lalu Bapak dihukum. Lalu Bapak dihukum mati, misalnya ya. Lalu waktu hukum mati, maka pengadilan buat surat keputusan. Dengar baik-baik. Pak Pendeta Aiter dihukum mati dan akan ditembak tanggal 1 bulan 1 2023 pukul 1 di misalnya di mana? Mau ditembak di mana?
kenjeran. Wah, oke. Surat ini sudah keluar. Tadi ditembak kapan? Tanggal berapa? 1 Januari 2023. Ditembak mati jam berapa? Jam 1. Di mana? Di Kenjeran. Oke. Lalu sekarang tiba waktunya. Bapak yang sudah ditangkap, sudah diikat. Lalu Bapak pendeta pikir, lu tentukan jam matiku jam 1. Aku mau mati jam 10 pagi saja. Lalu lihat, Bapak sudah diikat, misalnya sudah digantung di salib. Bapak pendeta bilang, saya tidak mau mati jam 1. Saya mau mati lebih awal, jam 10. Sekarang saya mati. Mati tidak? Nggak bisa. Nanti nafas, belum mati. Saya mau mati sekarang. Udah jam 11 nggak mati-mati. Bagaimana saya bisa mati? Karena tangan saya semua diikat, kaki saya diikat. Saya kalau mau mati, saya loncat, saya ambil tombak dari orang Romawi. Saya tusuk, blek, mati bisa ya. Tapi sekarang di atas kayu salib, bagaimana gua turun? Mau turun nggak bisa, ini gak bisa. Mau kepala nggak bisa mati. Bagaimana saya bisa mati? Saya ambil paku, pinjam pakumu. Tok, 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 bisa? Enggak bisa. Ini sudah diikat. Semua sudah diikat. Kaki sudah diikat. Enggak bisa melawan lagi. Enggak bisa turun. Bagaimana saya bisa mati lebih awal? Tidak mungkin saya bisa mati lebih awal. Kecuali orang yang memegang senjata. Dia akan hitung. 1, 2. Nanti sampai ke 3. Kalian semua teriak. Dor! Gitu ya. Oke. 1. Siap-siap. 2, 3, dor. Nah, baru mati loh. Sekali lagi ya, sekali lagi. Semua teriak ya, waktu 3, dor. Karena enak ya bunuh pendeta ya. Oke, 1, 2, 3. Wah, mati. Khotbahnya habis. Mati gitu kan. Nah, lihat. Saya orang jahat, saya divonis mati, saya matinya mesti menunggu orang yang mematikan saya. Nah, sekarang lihat, Yesus bagaimana? Yesus sudah divonis mati. Yesus kalau divonis mati, berarti matinya harus menunggu orang yang mematikan dia. Kalau tunggu orang yang mematikan dia, orang itu akan patahkan tulang Yesus. Kalau patahkan tulang Yesus, Yesus baru mati. Alkitab mengatakan tidak boleh ada tulang yang dipatahkan. Maka sekarang lihat di sini, Yesus menyerahkan nyawanya. Kenapa dia bisa? Karena dia Allah. Dia menyerahkan nyawanya. Yesus mati jam berapa? Yesus mati jam berapa? Yesus mati jam berapa? Lause-lause sekolah minggu, inilah muridmu ya. Dengar baik-baik ya. Yesus mati jam berapa? Ada yang bilang jam 1, jam 12. Jam berapa? Jam 3. Siapa yang bilang jam 1? Siapa yang bilang jam 9? Lausenya, ayo lause. Siapa yang bilang jam 10? Jam 6 pagi. Jam 3. Oke. Ini lause-lausenya, foto anak-anaknya ya. Nanti kasih stiker. Oke, lihat di sini. Yesus mati jam 3. Loh, kok bisa jam 3? Bukankah Yesus mati harus menunggu orang patahkan kakinya? Yesus kalau menunggu orang patahkan kakinya, maka akan lewat jam 3. Yesus harus mati jam 3. Karena jam 3 itulah di bait Allah, imam-imam akan membunuh binatang untuk pengampunan dosa. Nah, lihat di sini. Kalau imam-imam membunuh binatang untuk pengampunan dosa, dosa bisa selesai dengan bunuh binatang? Kalau bisa, tahun depan nggak usah bunuh lagi. Tahun depan juga nggak usah bunuh lagi. Tetapi kenapa setiap tahun bunuh, 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 bunuh? Berarti tidak bisa selesaikan dosa manusia. Oleh sebab itu, di atas kayu salib, Yesus mati. Yesus sebagai anak domba Paskah. Semua ikut? Yesus sebagai anak domba Paskah. Nah, sekarang semua lihat ke sini ya. Semua lihat ke tangan kanan saya, lihat di situ.
Di situ bukit Golgota. Semua lihat ke sana. Oh, ada bukit Golgota. Yesus disalibkan, Yesus mati di situ. Tidak ada orang mau ke sana karena itu bukan tempat hiburan. Oh, bukit Golgota sunyi, sepi. Di sana ada bait Allah. Wih, ramai. Itu orang datang, itu temanku, itu bawa domba-domba. Wah, mereka ramai ke gereja. Wah, rajin ke gereja. Semua bawa domba-domba. Lalu di sana, lihat di sana. Domba-domba dimatikan. Domba-domba dimatikan. Lihat, kembali ke sana. Di situ ada apa? Ada apa? Bukit, bukit Golgota. Lihat di situ, bukit Golgota ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus yang ngapain? Yesus yang akan mati. Di sana ada apa? Oh, di Yerusalem ada bait suci, ada embek-embek, ada domba yang akan dibunuh. Di Bukit Golgota ada domba Paskah yang akan dimatikan. Mana lebih enak dipandang? Rame di bawah, ada perayaan. Di sana, ada hukuman. Kalian pilih yang mana? Mau ke tempat yang rame atau ke Golgota yang mengerikan? Pilih yang mana? Rame ya, enak ya. Ayo kita semua pergi ke tempat rame. Ayo, ayo ikut. Semua kita pergi ke Yerusalem. Wah, kita senang. Wah, begitu meriah, rame, teman-teman semua kumpul. Karena semua dari kota-kota sekarang datang. Tetapi waktu kita lihat rame-rame, kita pulang. Kita tetap sedih. Karena kita tetap berdosa, domba tidak selesaikan dosa kita. Sedangkan di atas kayu salib ada penjahat yang di samping Yesus diselamatkan. Di bait Allah tidak pernah dicatat hari Paskah itu ada orang diselamatkan. Sedangkan di Golgota hari itu ada orang yang diselamatkan. Siapa orang diselamatkan di Golgota? Siapa? Penjahat. Penjahat itu diselamatkan. Lalu ada orang kedua yang diselamatkan. Siapa? Siapa tahu? Ayo, guru sekolah minggu. Kepala pasukan. Gurunya catat ini anaknya, gitu ya. Tadi yang pertama siapa? Penjahat. Penjahat diselamatkan di Bukit Golgota. Di bait suci ramai-ramai tetapi tidak ada keselamatan. Yang ada adalah perayaan. Wah, enak, kita habis potong binatang, malamnya kita makan enak. Kita sudah lapar, jalan terlalu jauh kita lapar, kita makan domba. Di sana tidak ada menu makanan. Di sana mengerikan. Tetapi di Bukit Golgota, penjahat diselamatkan. Yang kedua, siapa yang diselamatkan? Kepala pasukan yang diam-diam. Perhatikan. Hebat kali ya. Katanya hebat ya. Saya mau lihat sampai akhir. Betulkah hebat? Tak perhatikan. Dari mulut orang yang disalib mengatakan, Bapa, ampunilah mereka. Kok bisa? Mana pernah saya melihat orang disalib bisa bilang ampuni mereka. Yang ada, awas lu. Kok bisa? Lalu perhatikan, sampai akhir hidupnya, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak maki-maki. Lalu waktu Yesus mati, kepala pasukan ini mengatakan, sungguh engkaulah anak Allah. Kepala pasukan ini diberi pengertian untuk menerima Tuhan Yesus dan mengaku dengan mulutnya, Yesus adalah anak Allah. Dengar baik-baik di sini. Zaman dulu Kaisar Romawi adalah yang tertinggi. Dia seperti anak dari dewa. Dia adalah dewa sekaligus anak dewa. Maka tidak ada yang disebut anak Allah selain daripada Kaisar. Kaisar itu yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Kaisar. Sekarang saya kepala pasukan, dapat gaji dari pemerintahan Romawi. Lalu saya tidak lagi menganggap Kaisar yang tertinggi, saya menganggap Yesus yang mati
Anak Allah, saya bisa dipecat, saya bisa dihukum, saya menghina kaisar. Tapi dia tidak peduli. Dia mengatakan, sungguh engkau orang benar. Di atas kayu salib itu, Yesus menyelamatkan dua kelompok manusia yang sangat penting. Yang pertama, si penjahat yang penuh dengan dosa. Yang kedua, kepala pasukan yang merasa dirinya tidak berdosa. Saya tidak pernah dicambuk, saya tidak pernah dipaku, saya tidak pernah dihukum mati seperti ini. Karena saya orang Romawi, saya orang benar. Yang satu penjahat, kamu orang berdosa, kamu akan dimatikan, kamu disalibkan. Jadi dua kelompok orang. Yang pertama penjahat, mewakili semua orang-orang jahat. Yang kedua, yang dulunya merasa orang benar. Setelah melihat penyaliban Tuhan Yesus, ia sekarang sadar, engkau adalah orang benar. Yesus adalah anak Allah. Yang mana yang diselamatkan? Yang di Bukit Golgota atau yang di Bait Suci? Yang di Bukit Golgota yang diselamatkan. Yang di Bait Suci, oh mereka bunuh binatang. Mereka doa, ampun dosa ya Tuhan, potong binatang. Tidak ada keselamatan di situ. Tetapi di Golgota, di mana ada salib Yesus, di situ ada keselamatan. Sekarang Bapak tanya, kau tetap ikut ke Yerusalem? Atau kau mau hadir di Bukit Golgota, menyaksikan penyaliban Tuhan Yesus? Kau lebih pilih hura-hura, kau lebih pilih malamnya gua makan domba Paskah, saya sudah lapar, atau kau pilih kau hadir di Golgota? Kau pilih yang mana? Kau pilih yang mana? Siapa yang pilih saya mau hadir ke Golgota? Saya mau lihat penyaliban itu. Dan saya mau terima Tuhan Yesus. Siapa yang seperti ini? Angkat tangan. Sekarang turunkan tangan. Siapa yang berkata, saya tidak peduli. Ngapain gua lihat Golgota? Jauh, panas, nggak enak, nggak enak. Saya mau ke Yerusalem. Saya sudah janjian sama temanku. Kita ketemu ya di hari Paskah ya. Kita nanti akan foto bersama ya. Siapa yang pilih mau ke Bait Suci? Angkat tangan. Siapa yang pilih ke Yerusalem? Bisa makan domba Paskah? Angkat tangan. Oke, sekarang Bapak tanya lagi ya. Siapa yang pilih aku mau hadir di Golgota? Angkat tangan. Kita nyanyi, tidak ada yang bicara-bicara. Nyanyi dari hatimu yang paling dalam. Tanya dirimu, hadirkah aku waktu Yesus disalib? Semua nyanyi. Hadirkah waktu Tuhan disalib? Semua nyanyi. Hadirkah waktu Tuhan disalib? Oh, itu membuat aku gentar, gentar, gentar. Hadir kau waktu Tuhan disalib. Perhatikan lagu ini mencetuskan kesedihan yang luar biasa. Tadi Bu Meike sudah katakan, ini adalah lagu negro spiritual. Ini adalah lagu yang mestinya dikarang untuk mohon pembebasan. Karena zaman waktu itu orang-orang hitam di dalam perbudakan. Mereka menantikan kami kapan bebas, kami kapan dihargai sebagai seorang manusia. Jangan karena kami hitam, kami dihina. Kami pengen bebas, kami pengen bebas. Maka keluar lagu, bebaskan aku mau bebas. Itu yang paling cocok. Tapi dalam kondisi seperti itu, keluar lagu, hadir kau waktu Tuhan disalib. Kata aslinya, hadirkah kau waktu Tuhanku disalibkan. Lalu lihat refrennya, oh itu seperti sedang nangis. Kalian kalau nangis gimana?
gitu toh. Bagaimana nangis bisa masuk jadi not, maka keluarlah not ini. Oh, kayak gitu. Nah, itu keluar lagu ini. Itu membuat aku gentar. Kalau kalian nangis sudah kelamaan, maka gini ya, gitu kan? Gitu kan? Gentar, gentar. Ini semua tangisan dibuat menjadi not dan lagu ini adalah Injil yang dinyanyikan. Oleh sebab itu, semua ikut nyanyi, tidak ada yang bicara-bicara, kita nyanyi dengan sungguh-sungguh, semua nyanyi dari ayat pertama. Semua ikut Pak Pendeta nyanyi. Hadir kau waktu Tuhan disalib. Hadir kau waktu Tuhan disalib. Oh, itu membuat aku gentar, gentar, gentar. Hadir kau waktu Tuhan disalib. Sekarang waktu nyanyi, lihat temanmu, tidak bicara. Seperti engkau sedang tanya temanmu, hadirkah kau? Dan temanmu juga melihat engkau, hadirkah kau? Tidak ada bicara, semua nyanyi. Ayat kedua, hadir, lihat temanmu. Waktu Tuhan dipaku, semua nyanyi. Hadir kau waktu Tuhan dipaku, semua nyanyi. Oh, itu membuat aku gentar, gentar, gentar. Hadir kau waktu Tuhan dipaku. Terakhir yang ketiga. Hadir kau waktu Tuhan dikubur. Hadir kau waktu Tuhan dikubur. Oh, itu membuat aku gentar, gentar, gentar. Hadir kau waktu Tuhan dikubur. Oke, sekarang semua tundukkan kepalamu, tutup matamu. Semua tunduk kepala, tutup matamu, dengar baik-baik. Setelah kita menyaksikan semua adegan, bagaimana Yesus yang menderita. Bagaimana Yesus menderita untuk setiap kita. Yesus yang mati menggantikan dosa-dosa kita. Dan hari ini, Pak Pendeta mau mendoakan kalian. Siapa yang berkata, Pak Pendeta, doakanlah saya. Hari ini meskipun saya masih kecil, saya mau membuka hatiku. Saya mohon minta ampun dosa. Bersihkanlah aku. Di Golgota, Yesus menyelamatkan penjahat yang sangat jahat. Dan saya tidak lebih baik dari penjahat itu. Saya adalah orang berdosa. Selamatkanlah aku, ya Yesus. Siapa berkata, Pak Pendeta, doakanlah saya. Saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Yang berkata-kata seperti ini, sekarang angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya akan doakan kau. Puji Tuhan. Semua
tutup matamu. Tidak ada yang lihat kiri kanan. Siapa berkata, Pak Pendeta doakan saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Tutup matamu, semua tangan diturunkan. Dengar baik-baik, tidak ada yang lihat kiri kanan. Tidak ada yang ikut-ikutan ya. Siapa berkata, Pak Pendeta doakanlah saya. Saya hari ini mengerti Yesus Juru Selamat. Yesus yang menderita seperti ini. Yang setiap minggu saya sudah dengar di sekolah minggu dan hari ini saya memutuskan. Saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini saya dibawa untuk mengerti pengorbanan Tuhan Yesus. Yang selama ini saya tahu saya orang Kristen. Saya tahu ayah dan ibuku orang Kristen. Tapi saya belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari ini saya mau didoakan. Saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pak Pendeta, doakanlah saya. Yang berkata seperti ini sekarang, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya akan doakan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tidak ada yang ikut-ikut, puji Tuhan. Sekarang semua tangan diturunkan. Dengar baik-baik, tutup mata. Saya tanya pertanyaan terakhir. Siapa berkata, Pak Pendeta? Meskipun saya belum banyak tahu tentang Alkitab, karena saya masih sangat kecil, tetapi semua pendeta-pendeta sekarang dulu juga anak kecil. Tetapi nanti kalau saya besar, Tuhan kalau mau pakai saya jadi hamba Tuhan, saya akan mempersiapkan diriku sejak saya kecil. Saya tahu arah hidupku di masa depan, bukan menjadi seorang konglomerat, bukan menjadi seorang yang ahli di dalam bisnis, tapi saya mau menjadi hamba Tuhan. Saya mau belajar Alkitab. Saya mau jadi pendeta. Saya mau jadi penginjil. Saya mau dipersiapkan Tuhan, melayani Tuhan seumur hidup saya. Siapa yang mau Bapak Pendeta doakan, yang engkau berkata, saya mau jadi hamba Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai saya, Tuhan akan kasih kemampuan kepada saya. Tuhan akan memimpin langkahku sampai aku besar, menjadi hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Yang mau jadi hamba Tuhan, sekarang angkat tanganmu tinggi-tinggi. Jadi hamba Tuhan susah sekali, engkau mungkin dibunuh. Sekarang tangan diturunkan, engkau akan dibunuh. Engkau mungkin akan disiksa seperti Tuhan Yesus. Dan engkau mungkin akan dihina. Dan engkau akan diusir dari kotamu, dari rumahmu. Tapi engkau berkata, saya tetap mau jadi hamba Tuhan. Yang mau jadi hamba Tuhan, meskipun engkau susah, meskipun engkau dibunuh, engkau berkata, saya tetap mau. Sekarang angkat tangan yang berkata, saya tetap mau. Angkat tangan yang mau jadi hamba Tuhan, saya akan doakan kau. Puji Tuhan. Puji Tuhan, biar apa yang engkau nyatakan hari ini, Tuhan mengingat engkau dan engkau dipersiapkan.